Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Aminah dari Pandeglang, Banten. Alumni 7 Awareness akan membawakan kultum dari buku karangan Bapak Nanang Qasim Yusuf yang sering kita kenal dengan Coach Nakoy, dengan bukunya Awareness of Ramadan. Yang saya akan bawakan di kultum kali ini adalah kultum ke-18 Ramadan yang berjudul The 7 Awareness dan Ramadan. Sering dalam hati yang paling dalam ingin rasanya merenung apakah perubahan itu bisa lama atau hanya sesaat saja. Ternyata perubahan yang lama bisa terjadi apabila didasari dari satu kata, yaitu awareness. Terjemahan yang tepat mungkin bukan kesadaran, namun bangkit, spirit bangun, sejalan dengan makna spiritualitas yang juga memiliki arti kebangkitan. Banyaknya manusia yang jalan sambil tidur membuat dirinya berjalan-jalan hanya dalam putaran, hingga sampai ke titik kesadaran bahwa usia telah merenggutnya. Ada yang menemukan kesadaran pada saat dia terjatuh dalam sebuah masalah besar yang Allah berikan. Banyak orang yang jiwa terdalamnya langsung spontan berkata, "Ya Allah, ya Tuhan." Pada saat ditimpa masalah yang begitu berat, padahal selama ini pada saat normal nama Tuhan atau Allah jarang sekali disebutnya. Inilah yang disebut dengan spiritual magic moment. Karena meski secara fisik antara makhluk dengan Khalik jauh, namun secara jiwa sangat erat hubungannya dengan Sang Pencipta. Hubungan itu melebihi hubungan antara ibu dan anaknya. Seorang ibu yang tinggal sangat jauh dengan anaknya bisa merasakan keadaan anaknya pada saat ada masalah. Ada momen, lebih tepatnya kita disebut dengan spiritual magic moment. Itu pun bisa dialami oleh seorang manusia terhadap Tuhannya. Ketika dalam kondisi terjepit, tertekan, teraniaya, maka ia akan angkat tangannya sambil berdoa kepada Allah dengan tulus. Di dalam hatinya bergetar, air mata mengalir. Ya Allah, ampuni hamba-Mu dari segala kehilapan dan bersihkanlah hatiku agar bisa melihat kebenaran. Dalam hal beragama ada dua yang menarik, yaitu pengalaman beragama dan yang kedua kesadaran beragama. Banyak orang yang memiliki pengalaman beragama, namun tidak semua orang menemukan kesadaran beragama. Namun sebaiknya orang yang sudah menemukan kesadaran beragama, maka tentunya itu pun bisa dialami oleh seorang manusia terhadap Tuhannya. Ketika dalam kondisi terjepit, tertekan, teraniaya, maka ia akan angkat tangannya sambil berdoa kepada Allah dengan tulus. Di dalam hatinya bergetar, air mata mengalir. Ya Allah, ampuni hamba-Mu dari segala kehilapan dan bersihkanlah hatiku agar bisa melihat kebenaran. Dalam hal beragama ada dua yang menarik, yaitu pengalaman beragama dan yang kedua kesadaran beragama. Banyak orang yang memiliki pengalaman beragama, namun tidak semua orang menemukan kesadaran beragama. Namun sebaiknya orang yang sudah menemukan kesadaran beragama, maka tentunya memiliki pengalaman beragama sepanjang hidupnya. Seorang teman pernah bercerita, sebut namanya Ahmad. Hobinya mendaki gunung. Pada saat itu dia akan mendaki gunung yang ada di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Seperti biasa di pagi hari dia berjalan atau berangkat bersama teman-temannya dari Jakarta. Pada sore hari mereka sampai di Kuningan dan tidak membuang waktu, mereka langsung mendaki Gunung Ciremai. Pada saat itu keadaan gunung tidak seperti biasanya. Kabut yang tebal, air di sana keadaan tidak ada air. Ahmad sendiri bingung ketika harus melangkah karena tenda yang mereka dirikan dekat dengan jurang kawah. Padahal udah kedua kalinya Ahmad menginjakan ke Gunung Ciremai yang ada di Kuningan itu. Ada teriakan minta tolong, mungkin itu adalah temannya. Karena kabut dan tidak bisa melihat, dia pun tidak berani untuk melangkahkan kaki. Hatinya bergetar ketika ada suara meminta tolong, namun pada saat kakinya mau melangkah, pijakannya runtuh dan tidak disadari badannya pun ikut terbawa gumpalan tanah ke bawah.
Dia teriak keras meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar sampai dia jatuh ke bawah. Badannya remuk, kabut tetap saja menyelimuti pandangannya pada rasa takut cemas yang tidak bisa terpikirkan. Tanpa disadari, menangis teringat semua perbuatan yang tidak baik selama ini. Seperti terlihat dengan jelas kematian sudah ada di depannya. Pada saat kondisi terjepit, bahkan detik-detik menentukan hidupnya, bibirnya menggigil sambil berkata, Allah la ilaha illallah. Pada saat mengucapkan itu, baik pikiran dan hatinya merasakan kehadirannya. Mendadak ada suara azan, seperti ada sebuah kampung kecil yang berada di dekat di sampingnya. Mulutnya terus mengucapkan sambil menggigil hingga akhirnya kabut itu pelan-pelan hilang seiring hilangnya panggilan azan tadi. Konon katanya, sejak kejadian itu Ahmad menjadi orang yang langsung datang ke masjid ketika ada panggilan azan. Bukan hanya suara muadzin yang ia dengar, namun magic moment. Itulah yang membuat bangkit dari tidur panjangnya selama ini. Selama ini sang Ahmad pada saat lapang dia lupa Tuhannya, namun pada saat sempit justru Tuhannya yang datang kepadanya. Sekarang baik lapang maupun sempit hatinya hanya untuk Allah. Melalui The 7 Awareness yang saya tulis, seorang akan diasah untuk menentukan kesadaran tertinggi, kesadaran hati dan jiwa di atas rata-rata. Seseorang akan menjadi manusia yang spiritualitasnya tinggi, manusia mulia yang punya akhlak luhur. Salah satunya adalah dengan menentukan kesadaran kembali ke dalam nuraninya yang terdalam. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya, dia akan menemukan kesadaran yang justru bukan berada di luar dirinya, karena kesadaran itu berada dalam dirinya sendiri. The 7 Awareness mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam hati nurani kita, bukan di luar diri. Ibarat rumah yang tampak terang menderang dari luar, kebahagiaan ada dalam diri kita sendiri. Hal ini terinspirasi oleh salah satu hadis Nabi yang berbunyi, ketika para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Nabi, sebenarnya di mana sih Allah itu berada?" Nabi menjawabnya, Allah bersemayam dalam hati setiap hambanya yang beriman. Inilah tujuan dari puasa, yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga dalam salah satu ayat Al-Quran berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah, amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Agar kalian menggapai kualitas muttaqin, bertakwalah dengan cara berpuasa, karena puasa mengandung esensi bagaimana mengendalikan diri menjadi manusia transhuman, menjadi manusia di atas rata-rata. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah 186. Demikian kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.